Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, liyudhkarallahu fihi, supaya diingat Allah, diingat aturan-aturan Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah buatkan rumah di surga. Wa man a'taqa nafsan muslimatan kana fidyatuhu min jahannam, barang siapa yang memerdekakan diri orang muslim, maka dia sudah menebus dari siksa neraka jahanam. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban di dalam Islam, kanat lau nuron yaumal qiyamah, dia memiliki cahaya di poe kiamah. Tuh Pak, naon maksudnya Pak? Tiganya. Barang siapa yang membangun masjid, tapi membangun masjidnya bukan riaan. Membangun masjidnya bukan hanya sekedar hamiyatan, panas kubatur. Kan aya teh nu ngabangun masjid teh lantaran ya panas kubatur gitu kan, batur ngabangun ieu teu ngabangun. Aya. Mata terlihat Bu Pak kalau misalkan orang membangun masjid lantaran riaan, itu tidak makmur. Orang membangun masjid lantaran hamiyah, panas hati dengan yang lain, itu biasanya tidak makmur. Bahkan istilahnya sekarang banyak orang kaya membangun masjid lantaran gengsi. Ada. Itu. Nah, kalau orang membangun masjid untuk apa? Untuk supaya tegaknya syariat Islam, untuk supaya adalah bersinarnya cahaya Islam, untuk supaya Islam ini terjaga, gitu kan? Maka Allah akan bangun bagi dia rumah di surga. Artinya ini menunjukkan pahala yang sangat besar bagi orang yang membangun masjid. Kemudian barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, maka dia sudah menebus dirinya dari siksa neraka jahanam. Artinya hebat, sebagai kiparah dari sebuah dosa bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya. Makanya teringat itu Abu Bakar ketika memerdekakan Bilal bin Abi Robah itu kan belinya mahal. Belinya itu mahal. Ketika istilahnya lihat, wah ini orang baik ini, merdekakan oleh Abu Bakar. Berapa? Sampai 300. Pada rata-rata 200. Ini 300. Kemudian dia beli dan merdekakan. Kata orang yang menjual Bilal itu, dasar cina orang bodoh cina, kalau ditawar 200 pun saya jual orang ini cina. Gitu kan. Tapi bagaimana kata Abu Bakar? Kamu yang bodoh, kalau kamu jual 400 saya juga akan beli. Itu hebatnya. Jadi karena amal solema tidak merasa rugi gitu kan. Di orang mapan istilahnya ada orang yang kurban gitu, sahamnya besar, ternyata pas begitu disembeli dagingnya sedikit, menyesal. Allah itu tidak akan salah mencatat gitu kan. Jadi untuk berbuat kebaikan itu jangan sampai istilahnya menyesal. Abu Bakar beli 300, kata yang jual, kalau Anda tawar 200 saya jual, untuk apa orang ini? Tapi kata Abu Bakar, Anda yang bodoh, kalau Anda jual 400 saya beli. Karena ini bukan untuk duniawi tapi untuk bekal di akhirat. Itu kan. Jadi hebat nah kalau mendena urusan ibadah sudah seperti itu kan, itu daya kalkulasian lah. Makanya disinilah al-makarih, karena pisurgaeun mas sulit. Barang siapa yang beruban fil Islam, di dalam Islam gitu, nuron, dia mendapatkan cahaya yaumal qiyamah. Jadi kan bae Pak, haruyasan oge, karolot oge ari dina Islam tetap bersinar. Ulah ieu mah huisan dina kadorakaan. Gitu kan, huisan dina kakupuran itulah. Jadi barang siapa yang beruban fil Islam kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Jadi ini
nilai-nilai dari orang yang memerdekakan hamba sahaya. Makanya inilah dikatakan oleh Al-Quran yaitu al-aqobah. Apa keuntungan duniawinya? Tapi karena ini adalah sebuah ketaatan, karena ini adalah wujud dari iman, maka akan kalah, dianggap sulit, dianggap berat. Manusia Allah ungkapkan dengan yaitu suha nafsah. Manusia itu adalah kikir, suha nafsah, kikir. Jadi untuk derma itu bukan sesuatu yang mudah. Orang mudah kalau mengeluarkan harta dan tidak ada orang yang tidak mengeluarkan harta. Tapi untuk mengeluarkan harta di jalan Allah itu Masya Allah berat. Untuk orang berinfak bersedekah itu berat. Tapi dengan iman, dengan ketaatan kepada Allah, inilah yang bisa merubah. Nu beratnya bakal jadi hampang, itu kan. Jangankan untuk ibadah-ibadah yang berkaitan mengeluarkan modal, materi. Yang gratis, sulit, berat. Bapak-bapak, kalau misalkan istilahnya mau nyurvei, ini Pak, untuk bangun subuh teh bukan sesuatu yang mudah. Nah bapak-bapak mudah, taat, iman. Kalau tidak taat dan tidak ada keimanan sulit itu. Berapa orang, mungkin istilahnya ribuan orang yang kesiangan subuh. Bukan 1-2 orang, ribuan orang yang kesiangan subuh, berat. Bayangkan, untuk orang salatul lail itu berat Pak. Untuk salat subuh itu berat. Makanya kalau Rasulullah mengingatkan bahwa orang munafik ini asqal, berat. Apalagi sholat asar, ini sangat berat. Kenapa ada orang yang mudah untuk sholat? Karena ini sudah dirobah, sudah dipaksa sehingga kesulitan ini menjadi kemudahan, gitu kan? Nah, makanya ini harus disyukuri karena tidak semuanya orang itu bisa mudah untuk berbuat baik.